Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini memandu kita melakukan aktivitas yang baik, yaitu dari Yakobus pasal 1 ayat 17, tapi saya akan bacakan ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bila seseorang mengalami penderitaan, mengalami kesedihan karena kemalangan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya dengan meninggal dunia, bila seseorang mengalami kesedihan karena kegagalan usaha atau kekalahan dalam pertandingan, dan banyak hal dalam kehidupan, sering kita mendengarkan keluh kesah yang berkata, saya sedang dicobai Tuhan. Atau bahkan tanpa sadar, kita juga kadang-kadang memberikan penghiburan dengan mengatakan, sabarlah, Tuhan sedang mencobai kamu. Saudaraku, hari ini kita diajak untuk belajar apakah benar pencobaan itu datang dari Tuhan. Hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa pencobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Karena yang datang dari Tuhan itu di ayat 17, ayat renungan hari ini berkata, dan yang datang dari Tuhan itu adalah pemberian yang baik. Dikatakan demikian, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Sesungguhnya demikianlah, segala sesuatu pada awalnya diciptakan oleh Allah semua baik adanya. Manusia juga diciptakan dengan sempurna seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan seluruh dunia diciptakan dalam sebuah harmoni dengan berpusat kepada Tuhan. Dan semuanya saling menopang satu dengan yang lain. Rukun di dalam damai sejahtera. Kalau begitu, dari mana penderitaan dan pencobaan ini? Hari ini kita diajar bahwa cobaan itu datang dari keinginan manusia itu sendiri. Di ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dicobai oleh keinginannya. Kita mulai dari Adam dan Hawa. Iblis tahu keinginan manusia itu melebihi apa yang dibutuhkan. Maka kemudian iblis menawarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik tersebut. Maka keinginan manusia itu ingin lebih dan ingin sama dengan Tuhan, membuat dia jatuh ke dalam dosa. Keinginan itu dibuahkan, menghasilkan dosa. Dan ketika dosa itu sudah matang, maka dia menghasilkan maut. Tentunya hari ini kita diingatkan, keinginan-keinginan kita itu bukanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Harus kita ingat juga apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Ingin memiliki 5 mobil adalah keinginan, tetapi kebutuhan kita hanya 1 mobil. Ingin memiliki 2-3 rumah adalah keinginan, tapi yang kita butuhkan adalah tempat bernaung, cukup 1 rumah. Ingin memiliki istri lebih daripada 1, tentu adalah keinginan setiap laki-laki. Tapi ketentuan firman Tuhan adalah hanya cukup 1 istri, karena yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Singkatnya,
semua keinginan kita bukan hal yang terbaik. Dan bila hidup adalah pemuasan keinginan, maka kita bila sudah diperbudak oleh keinginan itu, kita akan menyeleweng jauh dan melakukan banyak dosa di dalam kehidupan. Maka kita harus menundukkan keinginan itu, meletakkan itu di atas dasar firman Tuhan, meletakkan itu di kaki salib Kristus, sehingga kehendak Tuhan saja yang jadi. Memenangkan pergumulan itu kita harus seperti Tuhan Yesus yang berdoa dalam Matius 26 ayat 39 di Getsemani yang mengatakan, "Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah." Maka karena itu saudaraku yang terkasih, hari ini mari kita senantiasa memuji Tuhan, karena kita tahu segala pemberian yang baik, segala anugerah yang sempurna itu datang dari Tuhan. Maka karena itu kalau ada pencobaan yang kita hadapi, mari kita kembali kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati kita. Selamat hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami meletakkan keinginan kami di atas kehendak Bapa, agar kehendak Tuhan saja yang jadi. Karena kami tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan keinginan kami belum tentu menjadi baik bagi kehidupan kami. Maka hari ini kami serahkan semuanya kepada keinginan Tuhan, agar anugerah dan berkat tercurah dalam hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.